الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المؤمنون. Yang kami muliakan, kami banggakan, kami cintai arwahina murabbi awliya sertanya Umi dan keluarga dan seluruh keluarga beliau semuanya. Juga kami sayangi, kami cintai, kami banggakan kasih awliya kita Palinanggur Jakarta serta rombongan yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk dapat menyambungkan cahaya kebesaran yang berada di dalam lubuk hati sang murabbi yang kamil, yang arif billah, yang kita yakini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat menikmati serta dapat memperhatikan baik akwal, af'al ataupun hal ihwal daripada tubuh beliau. Mudah-mudahan juga akan dapat merasakan hal ihwal daripada rohaninya, sehingga benar-benar kita terbimbing di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka dengan ajaran ini, ajaran tasawuf dan ketasawufan ini, juga dengan berdasarkan murabbi dan orang-orang yang dicintainya, maka insya Allah sedikit demi sedikit bahwa kebesaran alam ini yang bersarang di dalam hati kita sejak kita lahir di muka dunia yang fana ini, bahkan sejak kita balik sampai dengan hari ini, insya Allah kebesaran ini itu sedikit demi sedikit akan bisa hilang di dalam lubuk hati kita. Maka selama ini pandangan kita, kepercayaan kita pada Allah cuma sebatas akal dan pikiran kita. Insya Allah dengan kebersamaan kita dan dengan kedatangan daripada wali kita yang sangat kita cintai, maka insya Allah sedikit demi sedikit bagaimana hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kami hormati, kami banggakan guru kita semua, Wali Nangro Provinsi Gorontalo, Kiai Haji yang sudah bersama-sama dengan kita sebagai tuan rumah, Dr. Hamdan Ladiku. Semoga juga beliau senantiasa membimbing kita semua dengan ketulusan, kelembutan hati beliau. Insya Allah kita akan tersinari. Juga yang kami cintai, kami banggakan wakil sekretaris pembina Majelis Pengkajian Tasawuf Indonesia Timur yang sudah bersama-sama dengan kita seorang tokoh pemerintah yang mau menghinakan dirinya, yang mau bersama-sama untuk memperbaiki nafsu kita yang sangat jelek ini. Sungguh sangat luar biasa. Semoga beliau memberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Para wali-wali yang lain, baik beliau Sukri juga para wali yang lain, para dewan-dewan guru dan kawan-kawan, kepada kita semua yang sudah berada di tempat ini, yang kami sangat cintai dan kami sangat muliakan. Para jamaah sekalian yang kami cintai, bahwa pengalaman setelah kami berada di dalam majelis ini, majelis pengkajian Tauhid Tasawuf, rasanya semakin kita bersama, semakin kita berada dan ingin mau menikmati ajaran ini, semakin tidak ada apa-apanya. Kalau kemarin saya sering menyampaikan bahwa pertama kami ini berasal dari pesantren. Dari pesantren, saya di pesantren Al-Herat, dari Ibtidaiyah sampai dengan Taman Aliyah. Kemudian saya diberikan kekuatan sedikit oleh Allah untuk melanjutkan studi ke Aceh, yang tadinya akan diberikan beasiswa KLBH, lembaga bahasa Arab kali pilihan,
izin Allah keakhiran. Saya berada di akhir kurang 10 sampai dengan 11 tahun namanya, berada di salam dan pesan dan sekali nikah untuk mencari dan mengerti akan ilmu agama yang pada saat itu kita sangat butuhkan, apalagi di Minahasa Utara, Minahasa yang tempatnya kebanyakan 12% umat Islam, umat Kristiani, maka kita diberikan untuk dapat ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu kita bisa dapat membagi dan dapat mengamalkannya di dalam perjalanan rohani para jamaah sekalian. Bahwasanya rupanya dengan didikan ajaran tasawuf dan kesucian yang diberikan oleh ayah rohani kita Auya, setelah kami bersama dengan beliau dan kawan-kawan, bahkan dengan wali Jakarta, rupanya seolah tidak ada apa-apanya hidup ini. Bahkan ilmu yang sudah begitu banyak yang kami capai dan kami raih, dan bagai sudah menjadi pendai, pendai top ya, dan menjadi pendai di mana-mana diajak, karena orang Manado itu sangat cinta dengan ulama Aceh. Jadi setelah kami pulang, kita sangat dicintai dan dipakai kita di mana-mana, ceramah kesana kemari. Tapi pada kenyataan di dalam kehidupan, bahwa apa yang kita ceramahi itu belum menjadi hasil ataupun tidak mendapatkan buah pada diri kami pribadi, bahkan juga kepada keluarga. Itu kenyataan yang kami alami selama kami belum berada di dalam ajaran tasawuf dan kesucian ini. Maka dengan ajaran ini bahwa terasa sekali, saya teringat kemarin wali telepon saya bahwa rupanya kita semua ini tidak ada kekuatan. Seperti kami, saya pribadi secara lahiriah saya bisa untuk mengajak orang bersama pada Allah, dan mereka melakukannya. Sujud, mereka bisa kembali, tapi ternyata kita tidak sanggup untuk mendidik anak kita. Kita belum sanggup untuk mendidik keluarga dekat kita. Berarti kalau begitu memang benar nyata bahwasanya kita ini lemah. Inilah intipati. Saya teringat itu memang terasa sekali. Kata wali, kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, itu jangan cuma di kepala. Tapi nyata benar bahwasanya memang tidak sanggup. Kalau kita sanggup berarti kita akan bisa mendidik keluarga kita, saudara kita, orang yang dekat dengan kita. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan kita tidak sanggup. Tapi pada sebagian orang bisa kita ajak. Rupanya hidayah petunjuk Allah ini itu berada pada orang yang terpilih, pada orang yang dipilih. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hidayah dan petunjuk di dalam menjalani agama secara kafah. Walaupun ibu bapak sekalian, kafah ini kita baru dengar-dengar. Kafah ini baru dengar-dengar dari kajian wali kita, wali Gorontalo, guru-guru kita. Secara kafah itu iman, Islam, ihsan. Tetapi kita sudah berada dalam rabit. Pengertian rabit, kita telah berada di dalam rabita ikatan dari para orang-orang yang dicintai Allah. Kita di dalam rabit ikatan dari para orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini merupakan hidayah yang sangat besar. Pada akhir zaman ini kita disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan hal ihwal duniawi, tetapi datang ajaran kesufian untuk dapat membina rohani kita, mendidik batin kita, sehingga benar-benar alam ini tidak ada daya dan tidak ada upaya, sehingga benar-benar kita ini
tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Maka oleh dan karena itu kesempatan yang Allah berikan, kita bisa bersuhbah dengan orang yang dicintai Allah, para ulama waris Nabi. Kemudian kesempatan yang Allah berikan, kita bisa bersuhbah dengan orang-orang yang dicintai oleh waris Nabi. Ini mudah-mudahan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena di dalam hidup ini kita diancam. Sedikit saya mau sampaikan, nanti insya Allah wali kita yang akan menghafalkan ajaran ini. Kita diancam sebenarnya dengan dua kekuatan yang kalau seandainya kita tidak dapat mengamalkan ajaran tasawuf dengan benar, maka kita hancur. Imam Malik mengatakan bahwasanya kita diancam dengan dua masalah. Yang pertama, diancam kita dengan fasik. Kalau fasik, mungkin ulama fikih jadi tahu, orang yang fasik itu tidak menjadi, dia tidak bisa menjadi wali. Orang yang fasik tidak bisa menjadi saksi, batal saksi di dalam perkawinan. Maka kita akan menjadi orang yang fasik, ancaman yang pertama. Kemudian ancaman yang kedua, kita menjadi orang yang zindik. Itu kata Imam Malik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqah, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Jadi kita akan diancam dengan dua masalah. Pertama, diancam sebagai orang yang fasik. Yang kedua, itu diancam dengan orang yang zindik, keluar daripada agama, kalau seandainya tidak bertasawuf. Tapi barang siapa yang bertasawuf, artinya kedua-duanya dia lakukan, fakat tasaddaqah, maka sungguh dia benar. Maka oleh dan karena itu para jamaah sekalian, kita sangat bersyukur dan sangat beruntung. Pengalaman saya pribadi bahwasanya selama ini kurang lebih 16 tahun dengan aliran saya di pesantren, tetapi rupanya belum ada buah. Mungkin ada buah, tapi buahnya busuk. Sampai hari ini pun demikian, terasa tidak ada apa-apa. Bukti terasa tidak ada apa-apa. Kalau mau pikir, saya juga baca kitab sedikit, kemudian saya sudah ada amal sedikit. Untuk apa saya datang lari kemari jauh-jauh dengan kondisi keadaan yang kurang sehat? Saya melihat bahwasanya bagi pribadi saya sendiri, seandainya saya tidak di Gorontalo, itu satu kerugian yang sangat besar. Karena saya menganggap bahwasanya kedatangan wali kemarin adalah merupakan kedatangan tamu yang murabi kita. Maka oleh dan karena itu, saudara-saudara sekalian yang ada di sini, kawan-kawan kami semuanya, kita sangat bersyukur karena pada hari ini, pada zaman ini, zaman yang kacau balau, kita masih berada dengan seorang ulama waris Nabi, warasatul anbiya, yang dapat mendidik kita. Kita bisa berjumpa dengannya. Terakhir, kami ingin menyampaikan di tempat ini, Abuya mengatakan kepada kami dan juga kepada guru kita dan Muhammad Haji Al-Abbasi Al-Makassari. Apa kata beliau? Kenapa Anda berguru dengan saya? Padahal di dalam kitab-kitab yang kamu pelajari banyak mursyid, banyak guru waris yang lain. Mungkin kalau disuruh jawab sama saya bingung pada waktu itu, apa mau dijawab itu. Kemudian pertanyaan ini juga kepada Buya Haji langsung, coba dijawab. Dan langsung dijawab bahwasanya kenapa saya dengan murabi dengan Abuya, karena pada akhir zaman ini Allah mengirimkan seorang warasatul anbiya pada zaman ini. Kalau pada zaman-zaman sebelumnya itu urusan mereka, itu urusan daripada guru sampai pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ajaran ini silsilahnya benar, silsilahnya ada, tidak ada keraguan dalam rangka untuk mendidik, membina nafsu kita, hati kita yang selama ini di dalam akal kita pada Allah, tetapi pada kenyataannya kita berpegang dengan pangkat, berpegang dengan ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membina kita semua. Allah akan menolong kita semua dengan
cahaya kasih sayangnya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan petunjuk Allah, tidak menjalani hidup ini atas petunjuk nafsu kita. Mungkin ini sekedar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.